Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lin Utia Salma Pasla dengan NIM 2100001001 dari kelas B. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Islam dan perkembangan terapan BK. Nah, adapun subbab yang akan saya bawakan pada penjelasan kali ini itu ada 5. Antara lain seperti sejarah bimbingan konseling dalam Islam, lalu yang kedua itu ada tujuan bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam, lalu yang ketiga itu ada urgensi landasan agama bagi bimbingan dan konseling, lalu yang keempat yaitu ada teori konseling dalam Islam. Dan yang kelima sendiri itu, atau yang bisa kita sebut yang terakhir, yaitu ada asas-asas bimbingan dan konseling dalam Islam. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah bimbingan konseling dalam Islam. Nah, aktivitas konseling agama yang dijumpai pada zaman klasik, maksudnya Islam, dikenal dengan nama hishab atau ihtisab. Nah, konselor ini sendiri bisa disebut dengan nama mustahsib dan klien itu bisa disebut dengan hishab yang dinamakan mustahib alaih. Nah, menurut Mursib dikutip dalam Munda 2011, hishab yaitu artinya menyuruh orang. Orang ini adalah klien atau konseli untuk melakukan perbuatan baik yang sudah ditinggalkan dan mencegah adanya perbuatan buruk atau munkar yang sudah dikerjakan oleh klien atau orang yang disebut amar ma'ruf nahi munkar, serta dapat menenangkan dan mendamaikan klien yang berada dalam masalah. Nah, bimbingan dan konseling ini semakin berkembang dalam bentuk ide, gagasan, asumsi, konsep, dan sebagainya hingga saat ini. Bimbingan konseling juga berkembang pada abad ke-20 Masehi, yang hal tersebut merupakan perpaduan antara filsafat dan suatu pandangan hidup bangsa Romawi, Yunani, Mesir klasik, dan ajaran yang terdapat dalam agama kuno di Mesir dan Timur seperti Hindu, Buddha, Sinto, dan juga Sinto. Nah, pada masa zaman Mesir ini, Mesir klasik maksudnya itu, misalnya seorang tabib Mesir bernama Imhotep telah menggunakan tarian, musik, lukisan, serta mimpi untuk menanggulangi adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh klien itu sendiri, atau bisa disebut dengan konseli itu sendiri, intinya kayak gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan bimbingan dan konseling dalam perspektif Islami. Adapun beberapa tujuan itu dikutip ada beberapa orang. Jadi pertama saya akan menjelaskan tujuan bimbingan konseling dalam Islam yang telah diungkapkan oleh Hamdani. Itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan juga mental. Nah, jiwanya ini bisa menjadi tenang, jinak, dan damai. Maksudnya itu mutmainah, bersikap lapang dada atau bisa kita sebut riyadhah, dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya. Maksudnya itu bisa kita sebut dengan maradiyah. Lalu yang tujuan yang kedua yaitu untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku, dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam di sekitarnya. Lalu adapun tujuan yang ketiga yaitu untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang adanya rasa toleransi, ketidaksetiakawanan, tolong menolong, dan juga kasih sayang. Selain dari itu, ada juga menurut Erham Wilda, tujuan dari bimbingan dan konseling Islami itu terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Nah, secara umumnya ini maksudnya ini jangka panjang. Nah, bimbingan dan konseling Islam secara implisit sudah ada dalam definisi bimbingan dan konseling Islami, yakni untuk mewujudkan individu menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhiratnya. Sedangkan tujuan khususnya, maksudnya tujuan khusus ini tujuan dalam jangka pendek gitu ya, adalah membantu klien mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan perilaku hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam sendiri.
Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu urgensi landasan agama bagi bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini, bimbingan dan konseling di sekolah memberikan bimbingan kepada peserta didik sebagai sebuah layanan profesional. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berpijak pada suatu landasan yang kokoh dan didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Lalu upaya pemberian pemahaman tentang landasan bimbingan dan konseling ini maksudnya itu khususnya bagi para konselor, landasan keagamaan atau religius, landasan keagamaan atau religiuslah yang menjadi landasan utama yang penting untuk memahami secara komprehensif oleh para konselor itu. Nah, di sini ada 3 pokok yang ditekankan, yaitu yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Lalu yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalannya ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, sesuai dengan kaidah agama, maksudnya kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya. Maksud di sini itu termasuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu. Lalu serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalahnya sendiri. Lalu landasan religius bimbingan dan konseling itu pada dasarnya ingin menempatkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaan menjadi fokus sentral. Upaya bimbingan dan konseling ini terkait dengan landasan religius. Religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Lalu materi yang keempat yaitu mengenai teori-teori konseling dalam Islam. Nah, teori-teori ini ada beberapa. Yang pertama itu ada teori al-hikmah. Nah, di dalam teori ini yaitu pedoman, penuntutan, dan pembimbing untuk memberikan bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya sehingga dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau dapat mengatasi berbagai permasalahan hidup mereka itu secara mandiri. Lalu ada juga teori dari al-Mau'izah al-Hasanah, yaitu teori tentang bimbingan dan konseling dengan cara pengambilan pelajaran-pelajaran dari pelajaran kehidupan para nabi dan rasul. Jadi pelajaran-pelajaran itu diambil dari pelajaran nabi dan rasul, intinya gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada teori mujadalah. Teori mujadalah ini ialah teori konseling yang terjadi di mana seorang klien itu sedang dalam kebimbangan. Lalu teori mujadalah ini juga biasa digunakan ketika seseorang klien ini ingin mencari tahu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya yang selama ini memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih baik dengan benar untuk dirinya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa prinsip-prinsip dari teori yang di atas. Seperti yang pertama itu harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor itu sendiri. Lalu yang kedua itu konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik. Lalu yang ketiga itu saling menghormati dan menghargai. Lalu yang keempat bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran. Lalu yang kelima yaitu ada rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang. Lalu yang terakhir yaitu adalah bertutur kata dan bahasa yang mudah dipahami dan halus. Lalu yang terakhir yaitu ada asas-asas bimbingan konseling dalam Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan
ada 5 asas dalam bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama yaitu ada asas fitrah. Lalu yang kedua itu ada asas bimbingan seumur hidup. Lalu yang ketiga itu ada asas kesatuan jasmania rohaniyah. Lalu yang keempat itu ada asas keseimbangan rohaniyah. Lalu yang terakhir itu ada asas kemaujudan individu. Nah, jika asas-asas itu tidak dijalani dengan baik, maka penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling ini tidak akan tersendat-sendat atau bahkan berhenti sama sekali. Jadi lancar aja gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.